Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa belajar bersama di Masjid Siti Khadijah. Masya Allah, masjid yang sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi masjid ini, memberikan banyak kemanfaatan bagi kaum muslimin. Dan kita berharap kepada Allah, semoga amal setiap kaum muslimin dalam mendermakan hartanya untuk tujuan mendukung kegiatan dakwah Islam, mendukung kegiatan pendidikan Islam, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Maka bagian dari prestasi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sehingga ada jamaah yang punya potensi A, punya potensi B, berikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu di antaranya adalah ketika ada orang yang punya potensi dalam masalah harta, atau punya potensi dalam masalah jabatan, atau potensi yang lainnya. Jika dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain dengan potensinya, itulah manusia yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, khiyarukum khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik di zaman jahiliyah disebabkan karena potensinya, idza faquhu, apabila dia paham agama. Yang dimaksud dalam hadis ini, ketika orang itu punya potensi dalam bidang apapun, lalu potensinya digunakan untuk mendukung kegiatan Islam karena dia punya pemahaman agama, maka berarti dia memiliki prestasi yang tertinggi dalam Islam. Dan masing-masing orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang bagaimana cara ikhlas dalam beramal. Dan ikhlas merupakan sumber kebahagiaan bagi para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sampaikan permohonan kepada orang tua yang membawa putra-putrinya, mohon untuk dijaga dengan baik, ajak mereka untuk turut belajar agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran menyebutkan janji iblis pada saat iblis itu diusir oleh Allah dari mana? Dari surga. Kenapa iblis diusir oleh Allah dari surga? Karena dia menolak untuk mentaati perintah Allah sujud walaupun sekali. Dia menolak untuk mentaati perintah Allah agar bersujud walaupun hanya sekali. Allah usir iblis dari surga. Dan dia menyatakan kesombongannya kenapa dia tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Adam, yang itu merupakan perintah Allah. Maka iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis mengatakan, wahai Rabbku,
disebabkan engkau telah mengusirku dari surga dan ngecap diriku sebagai orang yang sesat. Iblis dicap oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk yang sesat, yang tidak akan mungkin dia bisa menjadi orang yang bertaubat. Iblis tidak mungkin menjadi makhluk yang bertaubat. Maka dia mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi, akan aku goda mereka ketika tinggal di muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Ini janji iblis. Lalu ada manusia yang dikecualikan dalam janji iblis ini. Siapakah yang dikecualikan itu? Iblis mengatakan di lanjutan ayat, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu yang ikhlas di antara mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara para hambamu yang ikhlas di antara mereka. Sehingga hamba-hamba yang ikhlas ini oleh iblis, dia menyatakan gak sanggup untuk menggoda mereka, tidak sanggup untuk mempengaruhi mereka, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah yang seluruh amalnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak ridha ketika ada hamba yang beramal dengan ikhlas untuk Allah, ketika ada hamba yang perjuangan hidupnya, aktivitasnya ditujukan untuk Allah, kemudian tidak kesampaian disebabkan karena diganggu oleh iblis. Karena amal ini murni untuk Allah, maka hamba semacam ini amalnya dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga iblis memberikan pengecualian. Pada waktu dia berjanji untuk menggoda Bani Adam karena dendam dia kepada Bani Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu ya Allah yang ikhlas dalam beramal. Masya Allah. Ibaratnya begini jamaah di belakang Allah, dalam beramal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan kepadanya. Dan ketika amal itu dilaksanakan secara ikhlas, tujuannya berarti hanya satu. Tujuannya hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat amal itu tujuannya satu, Allah tidak ridha ketika amal ini digagalkan oleh musuh besar manusia, yaitu iblis. Maka Allah jaga orang yang seperti ini amalnya, sehingga kalau ada orang yang beramal dengan ikhlas, maka iblis mengaku tidak sanggup untuk menggodanya, sebab orang seperti ini amalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia bersumpah, la uzayyinannahum fil ardi wa la ughwiyannahum, akan aku sesatkan mereka, aku goda mereka. Iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali di antara hambamu yang ikhlas. Baik, karena itulah jamaah di belakang Allah, salah satu di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah dari godaan iblis adalah mereka yang berusaha untuk mengikhlaskan amal perbuatannya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya agar bisa menjadi hamba yang ikhlas. Sebab perjuangan untuk jadi hamba yang ikhlas berat atau ringan? Berat atau ringan? Kenapa berat, Pak? Karena ikhlas itu tidak memberikan sepeser pun jatah bagi hawa nafsu. Orang yang ikhlas tidak memberikan jatah atas pekerjaan yang dia lakukan bagi hawa nafsunya. Sementara hawa nafsu minta jatah. Apa jatah hawa nafsu? Dia mendapatkan pujian dari orang lain, dia mendapatkan sanjungan dari orang lain, atau kalau tidak ada orang lain yang memujinya, dia mendapatkan pujian dari dirinya sendiri. Pujian dari orang lain, harapan untuk mendapatkan pujian dari orang lain dengan menampakkan amal di hadapan orang lain, dengan menceritakan amal di hadapan orang lain. Penyakitnya disebut dengan riya dan sum'ah. Hawa nafsu punya jatah di situ. Dipuji orang,
disanjung sama orang. Hawa nafsu punya apa? Jatah. Kalau tidak ada orang lain yang memuji, dirinya sendiri memuji dia sendiri. Sehingga hawa nafsu juga punya jatah, karena dia juga dipuji oleh dirinya sendiri. Bentuk dipuji oleh dirinya sendiri bentuknya apa, Pak? Itulah penyakit ujub. Sehingga ketika tidak ada orang lain yang memujinya, dia ujub dengan sendirinya, dia memuji dirinya sendiri. Dan itu dua penyakit hati, karena orang itu ingin mendapatkan jatah, atau hawa nafsunya ingin mendapatkan jatah dari kelelahan beramal yang dia lakukan. Kalau tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dia mengharapkan pujian dari dirinya sendiri. Maka penyakit yang paling tinggi orang itu menjadi tidak ikhlas, pertama, kelompok riya dan sum'ah. Yang nomor dua, kelompok ujub yang itu timbul dari diri sendiri. Sehingga para ulama mengatakan, ar-riya'u syirkun bil ghair wal ujbu syirkun bin nafsi. Sikap riya itu menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan orang lain. Sedangkan ujub menyekutukan Allah, berbuat syirik dengan dirinya sendiri. Bisa enggak, Pak, orang itu memuji dirinya sendiri, Pak? Bisa, Pak? Banyak kasusnya, Pak. Sehingga kadang orang ketika beramal, suasana yang ada pada dirinya seolah-olah dia sudah bau surga, seolah-olah dia sudah punya jasa, seolah-olah dia sudah punya peran besar bagi Islam. Dia merasa dirinya hebat dengan praktek amal yang dia lakukan. Itulah contoh ujub disebabkan karena dia memuji dirinya sendiri. Dan hawa nafsu selalu mengejar itu, minta jatah dia. Kamu capek, kamu lelah, aku harus punya jatah. Sehingga setiap kerja yang dilakukan oleh manusia, dia ngambil peran. Kalau bisa, saya mengambil bagian dari pekerjaan yang dia lakukan. Di saat itulah dia terjangkiti dengan penyakit ujub. Dan itu bisa merusak sikap ikhlas seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, penilaian manusia terhadap amalnya tidak hanya diukur dari lahiriahnya, namun penilaian manusia terhadap amalnya juga diukur dari suasana batinnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat muka kamu, Allah tidak lihat wajah kamu, Allah juga tidak melihat badan kamu, mau gede, mau kurus, mau gagah, mau pendek, semuanya makhluk. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah perhatikan adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala lahir batin. Allah menghisab batin kita, hati kita, ketika beramal. Dan Allah juga menghisab amal kita, lahiriah kita. Apakah amal lahiriah ini sudah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Maka perjuangan kita dalam beramal, Bapak Ibu yang kami hormati, di dua posisi ini. Perbaikilah lahir batin ketika beramal. Memperbaiki lahir bagaimana caranya, Pak? Memperbaiki lahiriah bagaimana caranya? Kita berusaha untuk beramal sesuai bimbingan. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kita tiru salat seperti itu. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal, kita berusaha meniru beliau untuk melakukan seperti itu. Itulah bentuk memperbaiki lahiriah. Dan seorang hamba bisa memperbaiki lahiriah dalam beramal kalau orangnya gelem sinau. Kalau orangnya mau belajar. Nek gak gelem sinau, gimana dia bisa ngerti?
Carane wudu gak ngerti, carane tayamum gak ngerti, mandi junub ora ngerti. Anake telu ora ngerti mandi junub. Tahu junub ora, Pak? Ngerti, junub ngerti, mandi junub gak ngerti. Subhanallah. Sebabnya apa? Dia gak pernah belajar. Dan masih banyak kaum muslimin yang gak ngerti fikih dasar dalam kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya amalnya rusak, dia tidak bisa beramal dengan baik karena dia tidak pernah belajar dan sinau masalah agama. Bersyukurlah teman-teman yang berada di belakang, pojok sebelah kanan atau pojok sebelah kiri, Masya Allah. Berapa kali Pak belajar dalam sehari, Pak? Kalau pas ada kajian di Masjid Siti Khadijah, itu pun karena dipaksa sama atasannya. Alhamdulillah masih dipaksa. Coba kalau dibiarin liar, karena tidak banyak orang mau belajar agama. Dan kadang dia belajar latar belakangnya sebab ini jadi aturan. Berarti atasan Anda masih punya peran dalam pendidikan. Sadar akan pendidikan agama itu bagian dari upaya memperbaiki keadaan umat di sekitar kita. Tayyib. Ini bentuk memperbaiki lahiriah. Lalu perjuangan berikutnya adalah memperbaiki batin. Bisa jadi ini lebih berat daripada yang pertama. Karena penyakit batin bisa masuk kepada setiap hamba, baik dia orang awam sampai pun ulama. Sehingga ada ulama yang Masya Allah mungkin dia punya pengaruh besar di masyarakat, punya pengaruh hebat di masyarakat, tapi bisa jadi batinnya rusak disebabkan terlalu banyak pujian yang datang kepadanya. Sebab salah satu di antara fitnah yang menjangkiti manusia adalah pujian dari makhluk kepada makhluk. Anda bisa perhatikan, ada sebagian ulama kibar yang kadang dia mengalami hasad disebabkan kurang pamor, kalah pamor dibandingkan ulama yang lain. Sehingga jadinya pada waktu dia mengajar bisa jadi diiringi dengan rasa ujub, bisa jadi diiringi dengan rasa riya. Subhanallah. Mohon diperhatikan, perjuangan para ulama untuk melawan riya mungkin lebih berat dibandingkan perjuangan masyarakat awam dalam melawan riya. Sebab dia tampil di permukaan, sebab dia dilihat banyak orang, sebab dia dipandang oleh masyarakat, sehingga tertuju semuanya kepadanya. Dia harus menjaga A, menjaga B. Sehingga secara umum jamaah, amal muta'addi lebih berat dalam perjuangannya untuk ikhlas daripada amal qasir. Jadi amal itu ada dua, dilihat dari pengaruhnya kepada lingkungan. Ada amal yang disebut dengan amal muta'addi. Amal muta'addi ini kuno apa, Pak? Amal muta'addi adalah amal di mana orang lain bisa mendapatkan pengaruh secara langsung. Amal di mana orang lain bisa mendapatkan pengaruh secara langsung. Contohnya apa, Mas? Sedekah, menyumbang masjid, orang memberikan sesuatu kepada orang lain. Amal seperti ini disebut dengan amal apa? Muta'addi. Dan ada amal qasir. Amal qasir adalah amal yang pengaruhnya hanya untuk dirinya sendiri. Orang lain gak punya pengaruh, tidak mendapatkan pengaruh secara langsung. Contohnya membaca Al-Quran, orang sholat, puasa, itu kan orang lain tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Amal seperti ini disebut dengan amal qasir. Baik, secara umum amal muta'addi lebih berat tantangannya untuk ikhlas dibandingkan amal qasir. Sebab orang lain memandang dia, ada pengaruh langsung dari orang lain. Maka terkadang ada orang membutuhkan banyak perjuangan ikhlas dalam amal muta'addi dibandingkan amal qasir. Saya pernah melihat ada orang
sedekah 2.000. Setelah dia ngasih uang 2.000, dia bilang, ojo lali didongakno, jangan lupa didoakan. Tak anteni, langsung sama yang menerima uang tadi, kula dongakno mugi-mugi jenengan rezekine luas, jodone lancar. Padahal sudah punya istri ya. Nanti anaknya sehat, selalu ini, selalu ini. Masya Allah. 2.000 Pak, didongakno sak dawane kaya ngono. Mong 2.000 Pak. Dia berharap seperti itu, kenapa? Karena dia menginginkan ada bagian yang bisa dia dapatkan dari amal yang dia lakukan. Itulah amal muta'addi. Lebih berat tantangannya untuk ikhlas dibandingkan amal qasir. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan amal semacam ini kita sama-sama belajar. Saya belajar bagaimana untuk bisa ikhlas, Bapak Ibu juga belajar bagaimana untuk bisa ikhlas. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Tayyib. Sekarang kita akan bacakan bagaimana keterangan dari para ulama terkait masalah perjuangan untuk ikhlas dan bagaimana yang mereka sampaikan berkaitan dengan masalah membangun ikhlas. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar sesuai dengan kekuatan niat yang ada pada dirinya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yub'atsun nasu ala niyatihim." Innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya pada saat dia beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang dibangkitkan sebagai orang yang ria, ada yang dibangkitkan sebagai orang yang pelakunya A, pelakunya B sesuai dengan niatnya. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Maka nanti al-muraun, orang-orang yang ria, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalian datangi makhluk yang dulu kalian berharap untuk mendapatkan pujian darinya. Maka ada yang datang ke temannya, ada yang datang ke A, ada yang datang ke B, minta kepada mereka pahala dari mereka. Apakah bisa ngasih, Pak? Di yaumil akhir siapapun tidak akan bisa memberikan pahala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana siapapun tidak akan bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang riya diperintahkan, silakan kau minta pahala dari orang yang dulu kau harapkan pujiannya. Mau datang ke siapa ya? Mau datang ke calon mertuanya? Mau datang kepada orang yang dia anggap sebagai orang terpandang? Enggak bakalan ada yang bisa memberikan pahala di hari kiamat, sebab semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innama yub'atsun nasu ala niyatihim, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka. Tayyib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengatur niat ini sesuatu yang sangat berat. Sampai dulu para ulama menganggap bahwa cara belajar yang paling berat adalah belajar mengatur niat. Ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Siapa namanya? Yahya bin Abi Katsir. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah bagaimana cara niat yang benar, karena niat yang benar itu lebih hebat dibandingkan amal itu sendiri. Karena bisa jadi ada orang yang amalnya nggak sampai, tapi karena niatnya yang kuat dia tetap dapat pahala. Bisa jadi ada orang yang amalnya nggak sampai, tapi karena niatnya yang kuat dia tetap dapat pahala. Contohnya seperti apa, Pak? Ada orang yang Masya Allah, dia punya kebiasaan sholat ke masjid berjamaah, kadang ikut kajian dan seterusnya.
sampai akhirnya fisiknya sudah mulai lemah disebabkan usia. Akhirnya bapak ini tidak sanggup lagi untuk datang ke masjid karena fisiknya nggak sanggup untuk berangkat ke masjid. Tapi dia masih punya semangat besar untuk sholat jamaah. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kata Ibnul Muhallab, salah seorang ulama mazhab Malikiyah, Masya Allah, mungkin bisa ditenangkan dulu. Kata Ibnul Muhallab, seorang ulama bermadzhab Malikiyah, ayat ini menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pahala yang terus mengalir. Kapan itu terjadi? Bagi mereka yang punya kebiasaan amal soleh di saat fisiknya masih kuat, lalu hingga pada waktunya dia sudah tidak lagi mampu melakukannya karena badan termakan usia. Namanya fisik, Pak, makin tua makin kuat atau makin lemah? Makin lemah. Karena fisiknya termakan usia, makin lemah. Sehingga dia sudah tidak lagi mampu untuk melakukan berbagai macam amal soleh yang menjadi kebiasaan dia waktu masih kuat. Allah tetap akan memberikan pahala kepadanya sesuai dengan kebiasaan dia pada waktu dia masih sanggup melakukannya. Masya Allah. Ingat, catat bagian ini. Sesuai kebiasaan dia saat dia masih bisa melakukannya. Sehingga kalau teman-teman, bapak-bapak yang saat ini masih kuat, rajin berangkat sholat 5 waktu ke masjid, kalau Anda jaga terus seperti itu sampai akhirnya kita sudah tidak lagi mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid, sehingga kita hanya tidur di rumah atau duduk di rumah, sholat di rumah, disebabkan karena kondisi kesehatan, pahala itu terus mengalir, Pak. Pahala terus mengalir. Anda punya kebiasaan baik dari maghrib sampai isya. Biasanya teman-teman, terutama mohon maaf ya, bapak-bapak tukang, antara maghrib sampai isya ngapain, Pak? Dolanan HP. Masya Allah. Kalau enggak dolanan HP, golek panganan. Nek gak golek panganan, tetek karo koncone. Intinya aktivitas yang mungkin sama sekali tidak produktif. Anda beristirahat. Coba ketika suasana seperti ini, Bapak duduk dari maghrib sampai isya di masjid. Maghrib sampai isya di masjid, kegiatannya apa? Nunggu sholat. Nunggu sholat. Selesai ibadah, nunggu ibadah. Sehingga di rentang ini mungkin gak dia melakukan maksiat? Mungkin tidak dia melakukan maksiat? Tidak. Kenapa tidak? Sebab dia berada di rumah Allah. Suasana batinnya lebih terjaga. Beda kalau di luar, mungkin ngeklik YouTube yang isinya dangdutan. Itu kalau di luar, Pak ya. Hiburan seliwar-seliwar datang ke HP-nya. Gatel ini tangan kalau enggak nyentuh itu. Klik nonton, begitu ya. Di masjid berani enggak kayak gitu? Makanya dulu para ulama mengatakan, kunna nahfadhu a'malana bil masajid. Sebagaimana kata Imam Ahmad, kami dulu menjaga amal kami dengan cara banyak berdiam di masjid. Karena potensi orang ketika di masjid untuk berbuat maksiat sangat kecil. Antara di pasar dengan di masjid, lebih banyak auratnya di mana, Pak? Di mana, Pak? Di pasar aurat tercecer di mana-mana. Di jalanan aurat berserakan. Kalau di masjid yang Anda lihat Al-Quran, yang Anda lihat orang yang sedang salat, itulah orang yang sedang menjaga hatinya agar dia tidak berbuat maksiat. Tayyib. Kalau Bapak melakukan seperti ini,
Dan itu rutin. Ada satu waktu di mana kita akan berhenti. Kita tidak mampu lagi melakukannya disebabkan karena keterbatasan fisik. Namun Allah tetap ngasih pahala sesuai dengan kebiasaan sebelumnya. Karena orang ini tidak bisa melakukannya bukan karena malas. Orang ini tidak melakukannya karena apa? Karena apa? Karena fisiknya tidak mendukungnya. Subhanallah. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, mumpung Syekh kuat, mumpung masih kuat untuk sholat jamaah di masjid, masih kuat untuk puasa sunnah, masih kuat untuk tahajud, masih kuat untuk A, B, C, pertahankan amal itu. Semoga nantinya kalau misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut kemampuan kita, Allah tetap memberikan pahala bagi kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang kami hormati, perjuangan para ulama dalam belajar untuk memiliki niat yang baik. Sebab mereka meyakini kunci kebaikan amal seorang hamba ada pada niatnya. Sehingga ketika semuanya dilakukan dengan niat yang baik, maka berpeluang untuk mendapatkan pahala. Ada keterangan yang disampaikan oleh Zubaid Al-Yami. Wa an Zubaid Al-Yami, beliau pernah mengatakan, inni la ahabbu an takuna li niyatun fi kulli syai'. Aku ingin dalam setiap melakukan amal selalu diiringi dengan niat yang baik. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, inwi fi kulli syai'in turiduhul khaira. Milikilah niat untuk mendapatkan kebaikan dalam setiap aktivitas. Miliki niat untuk berbuat baik dalam setiap aktivitas. Hatta khurujuka ilal kunasa, sampai ketika bapak keluar rumah untuk buang sampah. Keluar rumah ke tempat sampah untuk buang sampah, kalau diiringi dengan niat yang baik, ada nilai plus, ada nilai pahala yang bisa dia dapatkan. Dibandingkan ketika itu tidak diiringi dengan niat yang baik. Wa an Dawud At-Ta'i, dan dari Dawud At-Ta'i, beliau mengatakan, ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyah. Aku melihat seluruh kebaikan rangkumannya adalah niat yang baik. Wa kafaka bihi khairan wa illam tansab. Dan cukup dengan niat yang baik ada pada dirimu, meskipun belum tentu kau berhasil untuk beramal. Meskipun belum tentu kau berhasil untuk beramal. Karena dengan niat inilah seorang hamba bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun bisa jadi dia belum berhasil untuk beramal. Namun ini berat. Perjuangan semacam ini berat. Butuh belajar dengan serius, butuh belajar dengan dalam waktu yang panjang, butuh pembiasaan dan seterusnya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kita kenal semuanya. Beliau termasuk ulama kibar, gunung dalam masalah hadis. Termasuk ulama gunung dalam masalah hadis. Beliau pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati. Aku belum pernah melatih diriku yang lebih berat dibandingkan melatih niat. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu suka berubah. Sehingga kadang di awal kelihatan ikhlas, tiba-tiba ingin riya. Saat ingin riya diperjuangkan, balik ikhlas lagi. Kemudian muncul perasaan ingin dipuji. Kemudian diperjuangkan untuk hilang, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Sampai dulu ada seorang ulama dalam menyampaikan sebuah hadis, berkali-kali beliau berhenti karena
tiba-tiba muncul keinginan untuk riya di tengah menyampaikan sebuah hadis. Ada seorang ulama pada saat dia menyampaikan sebuah hadis, lalu beliau sampaikan haddatsana fulan bin fulan. Saat beliau menyampaikan seperti itu, tiba-tiba muncul keinginan untuk riya, maka beliau berhenti, ngelerem dulu keinginan hatinya untuk riya, direndam dulu. Jadi kembali membangun sensitivitas terhadap penyakit batin. Orang kalau sudah punya tingkat sensitif yang tinggi dalam masalah penyakit batin, ketemu penyakit batin sedikit itu langsung ditolak, sehingga dia nggak betah dengan itu. Dan seperti ini butuh latihan yang panjang. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kata Fudail, kata Mutarrif bin Abdullah, beliau menyebutkan salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amali bi salahin niyah. Kebaikan hati seorang hamba itu sebanding dengan kebaikan amalnya, disebabkan karena kebaikan amalnya. Dan nilai kebaikan amal itu dilihat dari kebaikan niatnya. Kalau niatnya sensitif, selalu terjaga baik, maka insya Allah amal itu akan lebih sempurna. Ada seorang ulama yang bernama Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair. Baik. Anda butuh layar monitor? Enggak butuh ya? Mungkin bisa dimatikan, tidak apa-apa. Fokus ke depan. Ada seorang ulama yang bernama Nafi' bin Jubair. Nafi' bin Jubair pernah ditanya oleh seseorang, ala tashhadul jinazah, kenapa anda tidak ikut mengiringi jenazah? Qala, lalu beliau mengatakan, kama anta hatta anwi, saya sedang mikir untuk menata niat terlebih dahulu, baru mau berangkat. Fafakkara hunayya, akhirnya beliau menata pikirannya dulu. Fafakkara hunayya, beliau menata pikirannya dulu beberapa saat. Tsumma qal imdi, setelah itu beliau mengatakan, ayo kita berangkat. Sehingga sebelum beramal itu nata niat dulu, menjaga suasana agar amal itu lebih berkualitas nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab beramal itu bukan pakai teori waton beramal, asal beramal, tapi harus diiringi dengan apa? Diiringi dengan apa? Menjaga niat dengan maksimal agar amal itu bisa bernilai sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang ulama kibar, Abdullah bin Mubarak, salah satu di antara guru Imam Bukhari rahimahullah, Abdullah bin Mubarak, beliau memiliki sebuah pernyataan yang sangat terkenal, penting untuk kita hafalkan. Bila perlu anda catat, dihafalin perkataan ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Sudah dicatat? Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amal yang kecil menjadi besar nilainya disebabkan karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan banyak amal yang besar tapi jadi kecil karena niatnya enggak berkualitas. Bisa jadi ada orang yang dia melakukan perjuangan yang besar, amal yang besar, tapi karena niatnya enggak benar, amal itu tidak bernilai, bahkan justru menjadi penyebab dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, neraka dinyalakan karena 3 orang. Neraka dinyalakan karena 3 orang. Siapa saja mereka, Pak?
Yang pertama, orang yang kaya dan dia banyak menderma, tapi niatnya cari pujian. Yang kedua, orang yang diberi ilmu oleh Allah, pemahaman agama, dan niatnya dan dia banyak mengajar, banyak mengamalkan ilmunya dan mengajarkan di masyarakat agar dianggap sebagai orang yang pandai dalam agama. Yang ketiga, seorang mujahid. Dia berjihad fi sabilillah sampai dia mati. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar dikatakan sebagai seorang pahlawan setelah dia mati. Coba perhatikan yang bagian terakhir ini. Mujahid berjihad di jalan Allah dengan harapan setelah mati disebut pahlawan. Artinya begini, dia mengejar pujian setelah dia mati. Karena pujian disebut pahlawan kapan datang? Kapan datang? Orangnya setelah meninggal. Setelah orangnya meninggal, berarti dia dapat manfaatnya enggak? Dia dapat manfaatnya enggak? Wong orangnya sudah meninggal, dia sudah mati. Dia mengejar pujian sampai dia setelah mati. Biar disebut pahlawan setelah mati. Subhanallah, ada manusia seperti ini, Pak. Karena hawa nafsu itu terkadang dia mendapatkan pujian, dia ingin mendapatkan jatahnya walaupun setelah dia meninggal dunia. Sehingga ada orang yang berjihad di jalan Allah, berharap nanti kalau saya mati nama saya melambung tinggi, dipuji oleh banyak orang, dianggap sebagai pahlawan, dianggap sebagai orang yang hebat karena berjasa di medan jihad. Subhanallah. Itu contoh pengaruh hawa nafsu mengejar sesuatu sampai pun sudah mati. Padahal pujian sementara orangnya sudah mati, dia dapat manfaat apa, Pak? Apa yang dia manfaatkan? Tidak ada. Itu contoh, Pak, ya. Baik. Karena itu bisa jadi ada amal yang besar tapi hilang nilai, gak ada harganya di sisi Allah karena niatnya melenceng. Sebaliknya ada amal yang kecil bisa jadi bernilai besar karena niatnya besar. Maka jangan remehkan kebaikan sepeser pun. Bisa jadi, Pak, ikhlas kita itu ada pada amal yang dianggap remeh oleh masyarakat. Anda naik motor, tiba-tiba lihat ada batu berada di tengah jalan. Baik, ini batu kalau kesandung orang bisa berbahaya. Anda minggir, pasang standar, lalu ngambil batu itu taruh di pinggir jalan. Gak ada satupun orang yang lihat. Modalnya berapa untuk nyingkirin batu ini? Butuh 1 juta, 100 ribu, gak perlu modal. Hanya cukup Anda merelakan diri untuk berhenti sejenak, pasang standar motor, turun dari motor, singkirin batu. Gak semua orang punya kesadaran seperti ini. Tapi, Pak, mungkin bagi sebagian orang ini amal apa sih? Ringan kan? Mungkin dianggap remeh. Tapi ingat, kekuatan ikhlas yang besar bisa jadi ini menjadi penyebab pelakunya masuk surga, meskipun dia tidak sadar. Maka amal kecil bisa jadi besar nilainya disebabkan niat. Amal besar bisa jadi kecil nilainya disebabkan niat. Jangan remehkan amal yang sederhana. Anda ketemu ranting, lalu ranting itu Anda singkirkan, khawatir ganggu orang. Bisa jadi saat Anda menyingkirkan itu tidak ada satupun orang yang melihat. Dan kalaupun dilihat orang, paling juga bukan termasuk amal besar yang mendatangkan pujian. Tapi Anda lakukan dengan ikhlas. Semoga, Pak, ini nilainya lebih besar daripada Anda mengeluarkan uang 1 juta wakaf untuk masjid. Tapi diiringi dengan niat ingin mendapatkan catatan khusus di takmir. Bisa jadi lebih gede nilai pahalanya dibandingkan Anda mengantarkan kambing sendiri ke masjid, lalu Anda sembelih di sendiri, dilihat banyak orang. Karena bisa jadi amal yang butuh harta yang banyak, kita butuh apa? Pujian. Tapi yang seperti ini mungkin kita nggak butuh pujian.
semut mengapung di atas air, sedang berenang. Ini kalau dibiarin saja lama-lama mati tenggelam. Anda selamatin itu, taruh di tepi. Ada nilai pahalanya enggak, Pak? Ada nilainya pahalanya enggak? Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seorang hamba. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seorang hamba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang melakukan amal walaupun seberat dzarrah. Tahu dzarrah, Pak? Dzarrah itu apa? Apa makna dzarrah? Jam. Atom. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada teknologi nuklir. Orang Arab tidak kenal atom. Apa makna dzarrah? Biji sawi itu khordal. Khordal itu biji sawi. Ma makna dzarrah? Semut. Coba jamaah lihat ya. Kalau Anda di dalam kamar tiba-tiba ada roster ya. Kena cahaya matahari masuk. Ada cahaya matahari yang masuk. Sudah? Lihat di cahaya matahari yang masuk itu, kelihatan apa? Seperti ada debu yang terbang. Ditangkap nggak bisa. Mata bisa melihat kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, meskipun terang seperti ini suasananya ya, kelihatan enggak? Padahal ini penuh dengan debu, Pak. Penuh dengan debu. Kalau kena cahaya matahari itu kelihatan. Itulah udara yang kita hirup setiap saat. Namun Allah memberikan kita jaringan pernafasan yang sangat bagus sehingga udara yang seperti ini tidak membahayakan diri kita. Udara itu tidak kita hirup dalam kondisi kosong tanpa ada partikel apapun, ada banyak partikel yang terbang. Itulah dzarrah. Anda nyelamatin semut yang sedang berenang, Anda taruh di tepi, ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu fil akhirah. Dia akan tampakkan, Allah akan tampakkan amal itu di akhirat. Bisa jadi amal seperti ini kan tidak kelihatan ya, karena Anda lakukan itu sendirian di dalam kamar mandi. Gak ada satupun orang yang melihat sebab Anda mandi sendirian. Anda taruh semut itu karena kecemplung di toilet, Anda selamatkan dia. Bisa jadi yang kecil semacam ini kalau diiringi dengan niat yang besar, bisa bernilai pahala yang besar. Tayyib. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh bagaimana para ulama mengajarkan kita tentang islahun niyah, memperbaiki niat. Dan itu butuh perjuangan yang berat terus-menerus untuk dilakukan sebab niat hamba itu berubah-ubah dan sangat mudah untuk berubah. Hati itu sesuatu yang gampang berubah. Dalam bahasa Arab hati disebut apa? Qalbun. Kenapa disebut qalbun? Litaqallubihi, karena gampang bolak-balik. Karena itu Nabi SAW mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang mengendalikan hati, kuatkan hatiku ala, di atas agamamu, sehingga meskipun hati itu balik kanan balik kiri tetap di atas agama Allah. Kuatkan hatiku untuk selalu berada di atas agamamu. Artinya balik kanan balik kiri tetap di atas kebenaran. Sebab kalau baliknya terlalu jauh sampai di bawah agama, jadinya dia keluar aturan, melakukan penyimpangan. Wallahu a'lam. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan yang berbicara lebih butuh banyak belajar untuk bagaimana jadi orang yang ikhlas dibandingkan para jamaah sekalian. Kita saling mendoakan semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu di atas jalan istiqomah dalam kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah disiapkan mikrofon ini? Silakan siaga di mikrofon.
Antrian berikutnya boleh di belakangnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak kenal ya. Karena diamanahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi aparat kepolisian. Barakallahu fiik. Di mana amanah ini banyak sekali untuk menjaga hati kita. Untuk menjaga keikhlasan dalam bekerja. Yang di mana hal yang bertentangan oleh syariat Islam seperti korupsi, pungli itu sangat bertentangan sekali dengan pekerjaan kami. Jadi ada dua pertanyaan anak yang mungkin insya Allah Ustaz jawab. Yang pertama, bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh ikhlas itu belakangan? Terkadang hati agak sedikit tidak rela, tapi ketika disadarkan oleh ada yang menasihati, akhirnya kita ikhlas juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan limpahan hidayah bagi orang-orang yang membawa tampuk kepemimpinan di negara kita, baik para pejabatnya, aparatnya maupun para penegak hukum. Sebab ketika pemerintahannya baik, maka pengaruh kebaikan itu akan menyeluruh sehingga seluruh rakyat mendapatkan manfaat. Karena itu Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau inni a'lamu annahu da'watun li mustajabah." Andaikan saya mengetahui ada satu doa yang Allah berikan kepadaku dan itu pasti mustajab, beliau akan gunakan doa itu untuk apa? La da'autuhu lis sultan. Maka akan aku gunakan doa itu untuk kebaikan pemimpin. Maka beliau ditanya, kenapa bisa demikian? Beliau ngasih alasan, li'anna salahus sultan salahunil ghair. Karena kebaikan pemimpin itu pengaruhnya luas, yang dapat manfaat tidak hanya beliau, termasuk seluruh masyarakat yang berada di bawahnya. Sehingga kebaikan mereka juga kebaikan bagi masyarakat. Baik, dan sebenarnya ketika anggota sebuah instansi tertentu dia menjalankan tugas dengan baik dan maksimal, itu akan memperbaiki nama baik instansi tersebut. Sehingga ketika dia ingin menjaga nama baik instansinya, menjaga harga diri instansinya, dimulai dari anggotanya. Dan kalau misalnya di Indonesia Pak sudah sangat susah sekali karena kita bersinggungan dengan banyak yang namanya pungli, dengan banyak yang namanya apalagi misalnya sogok, suap dan aneka pelanggaran keuangan yang lainnya. Sebenarnya ada proses pendidikan yang cukup mudah, mungkin bisa dilakukan, tapi wallahu alam ini hanya sebatas usulan. Bisa enggak instansi semacam ini studi banding ke negara yang tingkat kedisiplinan dalam masalah keuangan sangat ketat. Contoh sederhana Jepang. Mungkin Anda tidak perlu studi banding ke negara muslim, karena ini kan kriminal, pelanggaran hukum. Negara mana sih yang menyetujui adanya korupsi? Sebutkan satu negara yang membolehkan korupsi. Ada Pak? Agama mana yang menyetujui korupsi? Agama mana yang menyetujui adanya sogok? Tidak ada. Sepakat semua umat manusia ini pelanggaran moral. Dan negara yang sampai saat ini dikenal sangat menjaga moral, sopan santun karena pendidikan moralnya berhasil, anggaplah misalnya Jepang. Kita tidak berbicara aturan agama, tapi kita bicara aturan moral. Instansi ini studi banding ke instansi yang sama di negara Jepang. Anda contoh aparat penegak hukum di Jepang kayak gimana Pak? Korupsi itu hal yang sangat memalukan. Ketahuan bunuh diri orangnya Pak. Jangan tunggu sidang, bunuh diri dia itu. Gak pakai sidang Pak itu Pak. Ketahuan korupsi Pak, ketahuan temennya Pak ya. Belum BAP Pak, udah gak bahas BAP Pak. Belum proses BAP, belum proses ini, ketahuan aja bunuh diri dia Pak. Gak pakai sidang itu Pak.
Di negara kita kan sidang, pembelaan, nyewa ini kuat-kuatan duit, Pak. Siapa yang lebih kuat datangkan pengacara, bisa mendatangkan ahli, ya, bisa mendatangkan apa? Keterangan ahli, maka dia yang menang. Subhanallah, sudah jelas nyata salah, tapi masih berusaha untuk ngeles. Itu di tempat kita, Pak. Sebab kedisiplinan dalam masalah ini bagi masyarakat kita masih sangat rendah. Orang berbuat salah itu tidak kenal malu. Sampai kapan kita akan berubah? Pendidikan yang seperti ini harus dimulai dari dasar. Tayyib. Apalagi ketika posisi Anda seorang muslim. Anda melakukan itu punya dua semangat. Pertama, dalam rangka untuk menegakkan hukum yang sudah menjadi aturan di negara kita. Yang kedua, kalau Anda jalankan itu dalam rangka melaksanakan amanah, insya Allah bernilai pahala. Insya Allah bernilai pahala. Kok bisa bernilai pahala, Pak? Sebab Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada yang berhak, dan tegakkan hukum di tengah manusia dengan cara yang adil. Saat Bapak melakukan itu dengan diiringi niat, Quran nyuruh saya seperti ini, Al-Quran menyuruh saya seperti ini, diiringi niat seperti itu, insya Allah, Pak, di samping Anda menjalankan aturan, di samping Anda komitmen dengan aturan, di saat yang sama Anda juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir kalaupun melakukan seperti ini dapat pahala enggak? Dapat pahala atau tidak? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena amalan non muslim tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara standar agama. Betul, dia memenuhi aturan, dinilai sebagai kebaikan di dunia. Tapi apakah ada pahalanya di akhirat? Dia non muslim, enggak dihitung dalam hal ini. Kita punya satu poin yang lebih dibandingkan mereka. Sehingga masyarakat Jepang, masyarakat Eropa dan negara-negara yang tingkat kedisiplinnya tinggi, saat mereka memenuhi aturan, mereka sepeser pun tidak mendapatkan pahala karena non muslim. Tapi seorang muslim ketika memenuhi aturan itu, dia akan mendapatkan pahala. Dan saya menjumpai kedisiplinan semacam ini ada di negeri muslim. Salah satu contoh, Pak, negeri Qatar, Pak. Negara Qatar itu, Pak, penegak hukumnya bukan orang yang gagah gitu ya, kurus-kurus, Pak, biasa aja. Tidak ada yang istimewa dari sisi fisiknya kalau yang berada di lapangan. Yang berada di lapangan, wallahu alam, kalau di balik itu saya tidak tahu. Saya lihat beberapa penegak hukum di lapangan, tidak ada yang istimewa, biasa aja. Cuman mereka orang yang dikenal disiplin. Teman-teman yang kerja di sana cerita, di belakang mereka ada hukum yang kuat. Meskipun secara fisik mereka bukan orang yang fisiknya hebat, gagah, tidak, tapi hukumnya yang kuat. Sebab orangnya selalu taat hukum. Itu di sana, Pak. Makanya pelanggaran di sana tidak tebang pilih, kan? Sampai pun pejabat kalau melakukan pelanggaran, dia mendapatkan konsekuensi yang sama. Kita mengharapkan seperti itu hadir di negara yang mayoritas muslim ini. Kurang apa lagi? Aturan negara sudah ada. Agama sinkron dengan aturan ini. Agama sinkron dengan aturan ini. Sinergi. Muslim tinggal ngikuti jalur agamanya, nggak bakalan, Pak, bertentangan dengan hukum di negara kita. Sebab sinergi dalam masalah ini. Orang harus menghormati hak orang lain, tidak boleh mengambil hak orang lain, apalagi sogok, pungli dan seterusnya. Subhanallah. Baik jamaah, ada salah satu aparat penegak hukum bercerita, saya ditugaskan di sebuah posisi yang sangat basah, karena nggak ada atapnya ya.
jadi gampang kehujanan. Maksud beliau begini, untuk dapat duit 1 juta sehari ceperan gampang. 1 juta ya. Kadang dia bisa dapat 2 juta, 3 juta, sekian juta sehari itu Pak. Karena dia berada di posisi gampang ketemu dengan pelanggaran yang berbayar. Dalam tanda kurung truk. Dalam tanda kurung truk. Truk itu kan sering odol ya. Over dimensi, over load ya. Over ukuran, over berat. Beliau ditugasi untuk ngawasi itu. Oh gampang sekali, dapat 1 juta sehari itu gampang. Terus beliau bilang, cuman Mas, selama saya berada di tempat itu, anak sering sakit, sering kena musibah, sering ada masalah, sering ini, hidupnya nggak tenang. Apa manfaatnya duit banyak, tapi pikiran nggak tenang? Apa manfaatnya Pak? Kebahagiaan tidak berada di materi. Pusing dia, setiap kali dia pulang selalu punya masalah. Akhirnya beliau sadar, beliau tinggalkan, minta pindah bagian. Alhamdulillah, Bapak diingatkan oleh Allah dengan cara seperti ini. Coba kalau dibiarkan terus seperti itu sampai mati Pak, membawa dosa yang demikian berlimpah, dipikul di hari kiamat karena dia membawa harta gulul. Dia membawa harta gulul. Orang melanggar dihukum boleh enggak? Dihukum boleh enggak? Melanggar dihukum boleh enggak? Sehingga ketemu truk seperti ini, odol, dihukum, tilang. Boleh atau tidak? Boleh. Cuman masuk negara. Bukan kantong pribadi. Ini kantong pribadi ya Pak. Ini yang bermasalah. Ini melanggar, petugasnya juga melanggar. Terus mana yang lebih unggul? Sama-sama melanggar. Cuma yang satu punya kuasa, yang satu nggak punya kuasa. Baik, apa gunanya itu dipertahankan sementara tidak bisa mendatangkan kebahagiaan? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Muslim punya prinsip yang berbeda. Dia ingat ada kehidupan yang kedua setelah ini. Kehidupan di mana dia akan menghadap Allah dan nggak ada satupun yang akan dilupakan oleh Allah. Kezaliman tidak pernah dilupakan oleh Allah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka kalau Allah akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Bisa jadi ketika di dunia tidak ada yang berani untuk menangkapnya, tapi ingat hidup tidak sekali. Baik. Kemudian bagaimana yang kedua tadi apa? Bolehkah ikhlas belakangan? Sehingga di depan tidak ikhlas, belakangan baru ikhlas. Bisa jadi ikhlas itu terlambat. Tapi begini, amal ada dua. Ada amal yang satu kesatuan, dan ada amal yang dia dilakukan secara terpisah. Contoh amal yang satu kesatuan, sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam, itu bersambung atau dipisah? Nyambung? Nyambung. Sehingga amal seperti ini tidak ikhlas di depan sama dengan tidak ikhlas di belakang. Sebab amal ininya nyatu. Puasa juga sama. Tidak ikhlas di depan sama dengan tidak ikhlas di belakang. Tapi ada amal yang dia nggak nyambung. Contohnya belajar, membaca Al-Quran. Satu ayat Anda baca, ayat yang kedua Anda baca, ayat ketiga Anda baca. Ayat pertama Pak, riya. Ayat kedua ujub, ayat ketiga ikhlas. Anda insya Allah tetap dapat pahala untuk ayat yang ketiga. Meskipun ayat pertama dan yang kedua bisa jadi hilang pahalanya karena ada penyakit riya dan ujub. Ini seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni. Imam Ad-Daruqutni, apa yang beliau sampaikan? Beliau mengatakan, kunna nata'allamal ilma la lillah. Kami dulu belajar agama, awal-awal waktu belajar tidak ikhlas karena Allah.
Sehingga ada orang yang belajar niatnya biar nanti bisa jadi orang hebat, biar punya status sosial, biar bisa jadi hakim, biar ini. Ketika belajar, fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Namun ilmu ternyata tidak bisa kami serap dengan maksimal kecuali jika ikhlas karena Allah. Sehingga saat belajar gak ikhlas kok rasanya susah sekali menghafal, susah sekali ketika belajar. Fanansarifu niyatina, maka kami pun mengubah niat-niat kami. Yang awalnya enggak ikhlas diubah jadi ikhlas. Dan Masya Allah hasilnya besar, mereka jadi ulama. Sebab belajar agama itu satu kesatuan atau tidak? Tidak. Pagi belajar, siang belajar, sore belajar. Pagi riya, siang sum'ah, sore ikhlas. Sama seperti baca Al-Quran tadi. Sehingga yang pagi nggak diterima, siang nggak diterima, sore diterima. Ini yang dimaksud terlambat ikhlas, tapi belakang tidak diterima, yang bagian depan tidak diterima, yang belakang kalau amalnya terpisah bisa. Tapi kalau amalnya satu kesatuan tidak bisa. Maka mungkin Anda masih belajar. Di tahap awal saat bekerja ingin dapat A, ingin dapat B, rasanya nggak ikhlas. Tapi belakangan ikhlas, insya Allah kalau Bapak amalnya terpisah, insya Allah tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya uang koordinasi atau uang jatah preman pada suatu perumahan yang diwajibkan bagi setiap penghuni rumah di perumahan tersebut? Jika kita bayarkan tapi kita tidak ikhlas, jika dibayarkan itu harus wajib. Sebaiknya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi namanya? Uang koordinasi. Koordinasi preman ya, Masya Allah. Karena preman juga butuh rapat, butuh konsolidasi dan koordinasi, maka harus ada biaya. Betul kayak gitu Pak? Masya Allah. Apabila ada orang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak berhak, karena jika dia tidak dikasih, nanti akan ada kemadharatan yang diterima oleh masyarakat, maka memberi orang seperti ini yang nanggung dosa satu pihak. Karena hakikatnya itu pemalakan, malak ya. Hakikatnya adalah malak duit. Kriminal bukan ini Pak, kriminal. Sebenarnya kalau seperti ini mau diselesaikan, ada pihak berwenang yang berhak untuk menyelesaikan. Bapak bisa laporkan, ibu bisa laporkan. Jika ada bukti yang kuat, insya Allah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau misalnya Pak, saya tidak ingin masalah ini berkepanjangan, udahlah kita kasih saja daripada bikin pusing. Kalaupun Anda ngasih, insya Allah yang ngasih nggak berdosa. Sebab dia ngasih itu dalam posisi dizolimi, dan orang yang dizolimi tidak berdosa. Justru yang berdosa adalah yang mendolimi. Tapi ketika Anda ngasih dengan ikhlas, saya kasihan orang ini daripada nanti dituntut di akhirat, adalah saya kasih ini sebagai hibah ikhlas, insya Allah jadi amal tabungan bagi orang yang ngasih, karena dia ikhlas dalam memberikannya. Tapi kalau dia nggak ikhlas, dia dizolimi, dan orang yang dizolimi punya hak untuk menuntut di akhirat. Sehingga boleh misalnya sekali waktu dikasihkan ya. Udah, setelah dikasihkan sampaikan kepada yang bersangkutan, nanti saya tagih di akhirat. Karena premannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa preman yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kembalikan pungli-pungli seperti ini. Uang koordinasi itu dikembalikan. Daripada saya ditagih di akhirat, saya kembalikan sekarang. Alhamdulillah.
Kalau premannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Masalahnya coba tanyakan, beriman nggak dia pada Allah dan hari akhir? Beriman Pak, tapi nggak punya rasa takut. Subhanallah. Taib, insya Allah bagi para warga perumahan tidak berdosa karena posisi dia apa? Dizalimi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membatalkan amalan yang kita wajib jika sebelumnya kita ada niatan wujud ataupun riya? Kemudian bagaimana hukum kita jika memuji fisik ataupun amal baik orang lain? Begitu. Bagaimana hukumnya membatalkan amal yang bercampur dengan riya atau ujub? Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang ulama. Tarkul amal min ajlin nas riyaun wal amalu min ajlin nas syirkun. Beramal karena alasan manusia syirik, meninggalkan amal karena alasan manusia riya. Jadi nggak beramal karena takut dipuji, itu bisa jadi riya. Baik, cuman begini jamaah. Amal itu ada dua. Ada amal yang harus kita lakukan secara terbuka, dan amal yang kita lakukan dengan rahasia. Ada amal yang harus kita lakukan secara terbuka, dan ada amal yang bisa kita lakukan secara rahasia. Untuk jenis yang pertama, godaan riya dan seterusnya, bisa jadi itu justru godaan setan. Kamu jangan Jumatan, nanti kamu riya. Akhirnya dia nggak Jumatan. Milih gimana? Saya sholat di rumah Pak Ustadz, takut riya. Salah atau benar kayak gini? Hah? Kenapa salah Pak? Yang namanya Jumatan mau gimana lagi? Ya pasti harus nampak. Dia harus kumpul sama orang. Saya nggak mau jadi khotib. Kenapa? Takut riya. Maka saya pesan sama pembawa acara, tolong ya nanti diumumkan khutbah hari ini akan disampaikan oleh khatib yang tidak mau disebutkan namanya. Gimana kira-kira Pak? Jamaah meragukan, oh jangan-jangan teroris beliau. Amal yang harus ditampakkan di permukaan, pertimbangan ini tidak diperhitungkan. Meskipun masing-masing punya kewajiban untuk menjaga suasana batin, namun bisa jadi godaan iblis datang. Jangan ya, kamu di rumah saja lebih ikhlas. Akhirnya banyak orang yang mengatakan lebih baik sholat di rumah sendiri daripada sholat jamaah di masjid penuh dengan riya. Itu godaan setan. Lelaki yang saleh seharusnya sholat di masjid. Kalau lelaki sholat di rumah, itu lelaki salihah. Baik. Sehingga seharusnya dia jaga seperti ini di masjid. Karena itu kalau kita sedang beramal tiba-tiba muncul riya, jangan batalkan amalnya, tapi lawan riyanya, lawan sum'ahnya, biar amal itu tetap bisa bertahan. Dan Allah melarang dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Yang kedua tadi apa? Memuji orang lain boleh enggak? Memuji orang lain boleh dengan syarat. Satu, harus sesuai realita. Pujian yang tidak sesuai realita sama dengan menghina. Masya Allah putih sekali kamu, padahal gosong misalnya. Ini pujian yang tidak sesuai realita. Namanya apa? Ya, menghina. Ya. Misalnya suaminya memuji istrinya, Masya Allah kamu cantik sekali, bentuknya bulat. Maksudnya apa Pak? Hah? Ini tidak boleh, karena memuji tidak sesuai dengan realita. Baik.
Kalau biar di alam boleh nggak Pak? Silahkan dipraktekkan ya. Yang kedua, tidak sampai menyebabkan orangnya jadi ujub. Ada pujian yang sesuai realita, tapi bisa menyebabkan yang dipuji jadi ujub. Tidak boleh kayak gini. Maka Rasulullah SAW mengizinkan kalau ada seperti ini, sawuri mukanya dengan pasir. Ambil pasir, taruh di mukanya. Nah, meneng gue. Untuk menahan diri kita agar kita tidak ujub. Sehingga Nabi SAW melarang orang yang memuji beliau berlebihan, tidak sesuai realita, dan memuji beliau berlebihan sehingga sampai seolah-olah mengkultuskan beliau. Tidak boleh. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian puji diriku berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa bin Maryam. Sehingga pujian tidak boleh menyebabkan pelakunya, menyebabkan yang dipuji jadi ujub. Anda ngukur, wah kira-kira orang ini seperti ini, jangan dipuji. Dan tolong diperhatikan ya, pujian tidak menambah pahala, tapi doa itulah yang menambah kebaikan. Pujian tidak menambah kebaikan, tapi doa itulah yang menambah kebaikan. Sehingga tidak ada ulama yang meminta pujian, tapi banyak ulama yang minta didoakan. Antum bisa lihat Imam Nawawi di Muqaddimah Riyadhus Shalihin, di Muqaddimah bagian akhir, beliau meminta kepada para pembaca buku Riyadhus Shalihin, doakan penulis, orang tua penulis, dan kaum muslimin yang membacanya. Sehingga kami tidak mengetahui ada ulama yang minta pujian, tapi adanya ulama yang meminta didoakan. Sebab doa itu yang menambah kebaikan, dan pujian sepeser pun tidak menambah kebaikan. Maka yang lebih baik apa Pak? Kalau Bapak ketemu dengan orang yang Bapak ingin memujinya, tahan. Lebih baik doakan. Barakallahu fikum, Allahu yahfadzukum, atau doakan dengan doa yang lainnya. Wallahu a'lam. Insyaallah. Bagaimana hukum jika kita bersedekah dengan dua niat, mengharapkan pahala dan diganti banyak? Bagaimana hukumnya saat kita bersedekah double niat? Niat yang pertama ingin dapat pahala, niat yang kedua agar diganti dengan yang lebih banyak. Tayyib. Mengharapkan balasan di dunia untuk sebuah amal bisa jadi menghilangkan pahala amal itu di akhirat. Namun apabila ada orang yang beramal kemudian niatnya ikhlas karena Allah, lalu diberi oleh Allah balasan di dunia, insya Allah balasan di akhirat bisa jadi tetap utuh dan tidak hilang. Baik. Karena itu selanjutnya, saat orang bersedekah dengan harapan dua tadi, yang perlu diperhitungkan adalah mana yang lebih dominan. Harapan ikhlas karena Allah, ataukah harapan biar pahalanya biar diganti dengan yang lebih banyak. Mana yang lebih dominan? Kalau yang lebih dominan yang kedua, bisa jadi menghilangkan pahala yang pertama. Tapi kalau yang dominan yang pertama, lalu Allah kasih yang kedua, insya Allah akan tetap mempertahankan yang pertama. Dipahami insya Allah? Karena itulah Nabi SAW ketika memotivasi kaum muslimin untuk beramal, diiringi dengan apa? Semangat menjauhi neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamr. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Secuil kurma maksudnya apa? Sedekah secuil kurma. Jadi kalau sedekah meskipun sedikit, semangatnya untuk menghindarkan diri kita dari neraka. Rasulullah SAW ngasih peringatan kepada ibu-ibu. Ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, perbanyaklah bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar.
karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Jadi kalau kita lihat semangat yang diberikan Nabi SAW dalam bersedekah, itu semangat untuk menebus diri kita agar kita tidak nyemplung neraka. Tanamkan semangat itu saat kita bersedekah. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Cukup insyaallah Ustaz, karena ini sudah jam 8 lebih. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.